Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Ibnu Natasha dari Sarjana Kebidanan Universitas Alma-Ata. Baiklah, video penyuluhan saya hari ini bertemakan Des minor. Teman-teman pasti pernah merasakan Des minor, tetapi apakah teman-teman tahu apa itu Des minor? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Des minor, klasifikasinya, jenis-jenis Des minor, gejala, upaya mengatasi, dan pencegahan. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu Des minor. Des minor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid atau menstruasi. Des minor merupakan salah satu masalah terkait haid yang paling umum dikeluhkan. Biasanya, des minor muncul pada saat 3 hari pertama menstruasi, menimbulkan rasa nyeri yang berdenyut atau kram pada perut bagian bawah dan dapat disertai keluhan lain, seperti mual, diare, nyeri kepala, atau pusing. Des minor sering diklasifikasikan sebagai ringan, sedang, atau berat. Berdasarkan intensitas relatif nyeri, nyeri tersebut dapat berdampak pada kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama kita bahas yaitu des minor ringan. Didefinisikan sebagai nyeri haid tanpa adanya pembatasan aktivitas, tidak perlu penggunaan analgetik dan tidak ada keluhan sistemik. Yang kedua yaitu des minor sedang, didefinisikan sebagai nyeri haid yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari dengan kebutuhan analgetik untuk menghilangkan rasa sakit dan terdapat beberapa keluhan sistemik. Yang terakhir yaitu des minor berat, didefinisikan sebagai nyeri haid dengan keterbatasan parah pada aktivitas sehari-hari, respon analgetik untuk menghilangkan rasa sakit minimal, dan adanya keluhan sistemik seperti muntah, pingsan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan kita bahas apa saja jenis-jenis des minor. Yang pertama yaitu des minor primer. Des minor primer adalah nyeri perut atau kram saat terjadinya haid. Des minor primer dapat dirasakan sejak pertama kali mendapat haid. Nyeri perut disebabkan karena meningkatnya kadar prostaglandin dalam tubuh dan akan mereda seiring dengan menurunnya kadar prostaglandin tersebut. Intensitas nyeri biasanya tidak sampai mengganggu aktivitas. Des minor primer merupakan hal yang normal dialami oleh wanita. Wanita yang mempunyai resiko menderita des minor primer adalah yang A, yaitu yang mengkonsumsi alkohol. Alkohol merupakan racun bagi tubuh. Hati bertanggung jawab terhadap penghancur estrogen untuk disekresi tubuh. Adanya alkohol dalam tubuh secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi hati, sehingga estrogen tidak dapat disekresi tubuh. Sehingga estrogen yang menumpuk dalam tubuh dapat merusak pelvis. Yang B, perokok. Merokok dapat meningkatkan lamanya menstruasi dan meningkatkan lamanya des minor. Yang C, tidak pernah berolahraga. Kejadian des minor akan meningkat dengan kurangnya aktivitas selama menstruasi dan kurangnya olahraga. Hal ini dapat menyebabkan sirkulasi darah dan oksigen menurun. Dampak pada uterus adalah aliran darah dan sirkulasi oksigen pun berkurang dan menyebabkan nyeri. Yang D yaitu stres. Stres menimbulkan penekanan sensasi saraf-saraf pinggul dan otot-otot punggung bawah sehingga menyebabkan des minor. Penanganan des minor primer. Yang pertama, penanganan dan nasihat. Yang kedua, pemberian obat analgesik. Obat analgesik yang sering diberikan adalah preprat kombinasi aspirin, vansetin, dan kafein. Obat-obatan paten yang beredar di pasaran antara lain yaitu Novalgin, Onstan, acetaminophen, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu terapi hormonal. Tujuan terapi hormonal ialah menekan ovulasi,
bersifat sementara untuk membuktikan bahwa gangguan benar-benar des minor primer. Tujuan ini dapat dicapai dengan memberikan salah satu jenis pil kombinasi kontrasepsi. Yang keempat yaitu terapi dengan obat nonsteroid, antiprostaglandin, endometasin, ibuprofen, dan naproxen. Dalam kurang lebih 70% penderita dapat disembuhkan atau mengalami banyak perbaikan. Pengobatan dapat diberikan sebelum haid mulai 1-3 hari sebelum haid dan dapat hari pertama haid. Yang kelima yaitu dilatasi kanalis cervicalis. Dilatasi kanalis cervicalis dapat memberikan keringanan karena dapat memudahkan pengeluaran darah dengan haid dan prostaglandin di dalamnya. Neurektomi prasakral yaitu pemotongan urat saraf sensorik antara uterus dan susunan saraf pusat ditambah dengan neurektomi ovarial, pemotongan urat saraf sensorik pada ligamentum infundibulum merupakan tindakan terakhir apabila usaha-usaha lainnya gagal. Selanjutnya kita masuk ke des minor sekunder. Berbeda dengan des minor primer, des minor sekunder merupakan nyeri menstruasi yang disebabkan oleh gangguan sistem reproduksi wanita. Intensitas nyeri dapat sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Banyak yang menganggap des minor jenis ini merupakan hal yang biasa, sehingga jarang meminta pertolongan sampai ke dokter. Sebab des minor sekunder tidak hanya menyebabkan nyeri, namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Baiklah, selanjutnya apa saja gejala des minor? Yang pertama ada gejala des minor primer, yaitu yang pertama nyeri muncul berdekatan dengan haid pertama kalinya, berdurasi 48-72 jam. Nyeri seperti kram atau nyeri persalinan, nyeri pada perut bawah dapat menjalar ke punggung atau paha, dapat disertai keluhan mual, lelah, dan kembung. Seringkali keluhan berkurang seiring pertambahan usia atau setelah melahirkan. Dan yang terakhir yaitu hasil pemeriksaannya normal. Selanjutnya yaitu gejala des minor sekunder. Yang pertama umumnya keluhan muncul pada usia 20-an atau 30-an, di mana siklus haid sebelumnya tidak disertai keluhan nyeri. Yang kedua, nyeri haid semakin lama semakin bertambah dan berdurasi lebih lama dari nyeri haid normal. Yang ketiga, haid lebih banyak dari biasanya atau siklus yang tidak teratur. Dan yang keempat, adanya infertilitas. Yang kelima, adanya dispareunia, yaitu nyeri saat berhubungan seksual. Yang keenam, keluarnya keputihan abnormal. Dan yang terakhir, yaitu hasil pemeriksaan tidak normal. Baiklah, selanjutnya bagaimana upaya mengatasi des minor? Des minor dapat diatasi secara mandiri dengan memberikan kompres hangat di perut, mandi air hangat, atau mengonsumsi obat pereda nyeri. Namun, jika des minor terasa parah, pengobatan perlu dilakukan oleh dokter. Upaya mengatasi des minor dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara farmakologis. Upaya farmakologis yang dapat dilakukan dengan memberikan obat analgesik sebagai penghilang rasa sakit. Penanganan nyeri yang dialami oleh individu dapat melalui intervensi farmakologis, dilakukan kolaborasi dengan dokter atau pemberi perawatan utama lainnya pada pasien. Obat-obatan ini dapat menurunkan nyeri dan menghambat produksi prostaglandin dari jaringan-jaringan yang mengalami trauma dan inflamasi yang menghambat reseptor nyeri untuk menjadi sensitif terhadap stimulus menyakitkan sebelumnya. Contoh obat antiinflamasi non-steroid adalah aspirin dan ibuprofen. Yang kedua yaitu secara non-farmakologis. Penanganan nyeri secara non-farmakologis terdiri dari yang pertama, stimulasi dan massage kutaneus. Massage adalah stimulus kutaneus tubuh secara umum, sering dipusatkan pada punggung dan bahu. Massage dapat membuat pasien lebih nyaman karena massage membuat relaksasi otot. Yang kedua yaitu terapi es dan panas. Terapi es dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitivitas reseptor nyeri dan subkutan lain pada tempat cedera dengan menghambat proses inflamasi.
Terapi panas mempunyai keuntungan yang meningkatkan aliran darah ke suatu area dan kemungkinan dapat turut menurunkan nyeri dengan mempercepat penyembuhan. Yang ketiga yaitu transcutaneous electrical nerve stimulation, yaitu atau biasa disebut dengan TENS. Yang keempat ada distraksi. Distraksi adalah pengalihan perhatian dari hal yang menyebabkan nyeri. Contohnya, menyanyi, berdoa, menceritakan gambar atau foto dengan kertas, mendengar musik, dan bermain satu permainan. Yang kelima ada relaksasi, yaitu merupakan teknik pengendoran atau pelepasan ketegangan. Teknik relaksasi yang sederhana terdiri atas nafas abdomen dengan frekuensi lambat berirama. Teknik relaksasi nafas dalam yaitu contohnya bernafas dalam-dalam dan pelan. Dan yang terakhir yaitu imajinasi. Pencegahan des minor. Nyeri menstruasi tidak dapat dicegah atau dihindari, namun Anda dapat menurunkan tingkat keparahannya dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengurangi makanan yang berlemak dan meningkatkan asupan sayuran. Diet rendah lemak akan menurunkan tingkat inflamasi dalam tubuh. Yang kedua yaitu rajin bergerak atau berolahraga. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini penyuluhan saya hari ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.